Santoso. Semoga almarhumah diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa peristiwa berdasarkan fakta yang sudah didalami oleh penyidik maupun penyelidik serta dari Bid Propam Polda Metro Jaya. Dengan adanya kejadian viral bahwa dianggap adanya BAP yang direkayasa. Di sini kami akan meluruskan informasi berdasarkan fakta. Kami sampaikan kepada rekan-rekan dan masyarakat sekalian, informasi berdasarkan fakta kejadian. Didukung nanti kami akan putarkan CCTV, bisa melihat langsung seperti apa peristiwa di ruang penyidikan tersebut. Kita tonton dulu CCTV-nya. Nah, ini penyidik pada saat menyampaikan kepada saudara IP alias R bahwa kami menyiapkan berita acara ini interogasi, kami sampaikan berita acara interogasi di kertas bekas untuk dilakukan koreksi. Apabila sudah ada koreksi, ini bisa dicoret, nanti akan kami tuangkan ke kertas yang sudah dipersiapkan. Dari penyampaian penyidik ini sudah disepakati oleh saudara IP. CCTV ini sudah dilakukan penyitaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya dan saat ini akan dikirim ke Digital Lab Forensik Bareskrim Polri, sehingga kita sama-sama melihat bahwa tidak ada editing, tidak ada rekayasa terhadap CCTV ini. Ini masih terlihat penyidik dalam ini. Hadirkan ya pada rekan-rekan bahwa ini objek BAP yang sebenarnya. Ini coba dipegang. Nah, kalau namanya BAP yang sebenarnya itu hanya berada dalam satu lembar bagian depan. Sisi belakang itu bersih. Ini lembar hanya satu sisi. Jadi bukan dua sisi pada lembar kertas. Sementara untuk kertas bekas yang digunakan oleh penyidik ini menggunakan dua sisi dan itu juga terbalik. Jadi ini sisi depan yang bisa kita baca langsung, ini sisi belakang yang terbalik dengan perkara yang berbeda. Ya, itu kita luruskan pada rekan-rekan sekalian. Termasuk barang bukti handphone yang dirusak oleh istri dari saudara IP. Ini juga menjadi barang bukti yang disita oleh penyidik. Tadi udah ya? Terjawab ya? Oke. Berarti kan itu dari video itu si bapak penyidik itu minta buat kertasnya itu mau diambil dan mau disobek. Tapi itu memang prosedurnya harusnya gitu. Jadi Maksudnya? kan dia minta mau disobek tuh katanya kertasnya kalau dalam video itu. Ya, video itu kan dinyatakan setelah dia mengambil gambar, baru dia mengisi voice over tuh, iya kan? Tetapi pada saat dilaksanakan kejadian awal kan tidak terjadi. Dia menerima itu, tetapi Pak, kenapa ada narkotika? Ini ya asli, kan kita sudah menyampaikan bahwa perkara itu perkara lain, perkara berbeda. Tapi karena ini sudah diambil gambar, setelah beberapa menit kemudian yang bersangkutan mengunggah, berarti artinya ada suatu niat bagi yang bersangkutan. Alasan dari penyidik pakai kertas-kertas itu apa? Ya, dalam artian ini kan bisa untuk menjadi coret-coret pada saat koreksi, itu bisa menjadi oret-oretan, nanti akan di-print kembali. Yang penyidik juga melakukan langkah itu salah, efisiensi, karena memang didukung oleh negara untuk kita ada anggaran proses penyidikan dan penyelidikan. Ya, Mbak Dias. Kan tadi kan disebutkan bahwa ada dugaan kelalaian karena penyidik ini
menggunakan kertas yang seharusnya didisposal. Nah, untuk progres dari pemeriksaan oleh Propam sendiri seperti apa, dan apakah memang sudah ada sanksi yang dijatuhkan? Ya, jadi Bid Propam setelah mengetahui kejadian ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap penyidik termasuk Kanit, dan ini karena kelalaian menggunakan kertas-kertas dan memberikan tindakan hukuman disiplin, tindakan disiplin dan tegas. Bapak Kapolda juga memberikan himbauan kepada seluruh jajaran para direktur penyidikan, Kasat Reskrim, Kapolsek untuk kembali mengingatkan bahwa ketentuan dasar kita didukung oleh anggaran sehingga tidak perlu menggunakan kertas yang sisa. Kertas sisa harusnya disposal. Tindakan disiplinnya seperti apa? Nanti kita lihat dari Propam. Ada info bahwa saudara IP ini merupakan mantan residivis kasus narkoba, itu benar nggak sih, Pak? Nah, ini kasus berbeda ya, tapi harus kami jawab. Saudara IP alias R ini merupakan mantan narapidana kasus narkotika yang bersangkutan pernah dihukum di tahun 2012 dan dikenai selama 5 tahun, dan September 2016 sudah vonis bebas. Jadi benar, nah mungkin karena melihat halaman belakangnya kait kasus narkoba ada traumatik mungkin bagi saudara IP. Satu lagi, kan kemudian muncul video viral dengan narasi yang berbeda dengan fakta. Nah, apakah terkait video viral ini juga akan dilakukan penindakan lebih lanjut? Ya, kami pasti akan mendalami, karena apakah dengan mengunggah berarti kan sudah ada niat, dan karena yang mendapat handphone pertama saudara IP yang merekam dan mengirimkan kepada orang untuk mengunggah. Nah, hari ini saudara IP diundang untuk melaksanakan klarifikasi di Sipropam Polres Metro Jakarta Selatan terkait mungkin tidak kelalaian dari penyidik dalam menggunakan kertas bekas, termasuk terkait tentang unggahan yang ada. Ini pasti kita dalam. Ya. Untuk karena yang memposting itu berbeda dengan yang IP gitu Pak, hubungannya apa Pak? Maksudnya apakah bayaran atau hubungannya seperti apa antara kedua? Ini masih kita dalami ya. Artinya yang penting kami di sini pihak Polda Metro Jaya bukan membantah, bukan mengcounter, tapi kami ingin menyampaikan suatu informasi yang berdasarkan fakta dan peristiwa, serta kami bisa menghadirkan bukti paper yang disampaikan. Jadi tidak ada rekayasa terkait tentang perkara penganiayaan, dimasukkan unsur pasal dan barang bukti timbangan narkoba. Ini suatu persoalan perkara yang berbeda, tetapi dalam suatu narasi video viral dijadikan suatu penggabungan. Nah, ayo kita sama-sama bijak menilai ini. Pak, tadi kan disebutkan juga bahwa yang si istri IP narkotika. Jadi teman-teman bisa melihat, ini kami buka secara transparan. Ini berita acara, semua halaman terkait tentang proses perkara penganiayaan. Tapi memang penyidik juga di Propam Polda Metro Jaya ngambil langkah tegas karena menggunakan kertas bekas, yang dimana sisi sebaliknya terkait rangkaian perkara narkotika pihak lain. Jadi tidak ada sangkut paut perkara penganiayaan dengan narkotika. Jadi di lembar kertas bekas, ini sisa pakai yang digunakan oleh penyidik. Nah, kita sama-sama meluruskan bahwa tidak ada rekayasa tentang saudara IP, istrinya saudara IP dilaporkan tentang potensial suspek terkait tentang penganiayaan, dan perkara narkotika yang tertuang dalam BAP itu tidak ada kaitannya. Ini adalah perkara yang lampau, hanya kertasnya saja yang pernah diprintkan. Kelalaian dari penyidik, harusnya kertas yang sudah digunakan itu harusnya dimusnahkan, disposal. Nah, sampai sekarang proses penyidikan terkait tentang penganiayaan terus berlangsung. Hasil visum et repertum juga baru keluar. Artinya proses ini tetap berjalan dalam proses penyidikan dan ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi diambil alih dari Polsek Cilandak dan ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan.